Kenapa Tuhan disembah-sembah? Kenapa Tuhan diperdebatkan ya? Kenapa Tuhan diperdebatkan? Kenapa Tuhan disembah-sembah? Orang Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Ya, Pak. Napas itu kan Tuhan. Yang hidup ini siapa? Kalau bukan Tuhan. Sendiri. Apakah ada Bambang? Apakah ada kamu? Tidak. Kamu itu karena ada kamu, karena ada Tuhan. Itulah hidup. Makanya hidup adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Kenapa harus disia-siakan? Gali potensi diri kamu. Gali potensi diri kamu. Karena di dalam diri kita ada Tuhan. Kenapa harus takut sama siapa-siapa? Kenapa harus Tuhan disembah? Orang Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan disembah itu sosok, materi. Dan Tuhan itu maha gaib. Maha gaib. Mengapa? Karena kalau wujud itu sosok. Kalau sosok Masih itu kalau sosok itu materi itu dikendalikan oleh jiwa. Jiwa dikendalikan oleh, berarti kalau Tuhan ini sosok kecil atau berarti masih terbatas ruang dan waktu ya. Iya, karena itu Tuhan itu gaib. Tetapi wujud. Yang ya itulah itu. Jadi harus benar-benar diresapi, dikaji lagi. Jadi kita memahami tentang asal-usul. Gitu. Dari mana sih kita ini datang? Untuk apa sih kita hidup dan kemana kita akan kembali? Nah, bilang kalau di Jawa itu sangkan paraning. Sangkan paraning dumadi. Iya. Sangkan paraning dumadi. Siapa diri kita ini? Diri kita ini bukan Bambang. Bambang itu materi. Tapi yang ada di dalam diri saya itu siapa? Tidak ada Bambang tanpa ada ruh, partikel Tuhan. Jadi kenapa Tuhan harus sembah? Dari potensi kita, di situ Tuhan akan membimbing kita. Dari potensi kita, di situ Tuhan membimbing kita, bukan disembah-sembah. Nah, di sini di dalam Al-Quran ada kata sembahlah Tuhan. Di sini orang yang kecerdasannya terdiam, Tuhan itu dianggap sosok. Kan dulu nyembah berhala itu sosok. Ya. Sehingga Tuhan dianggapnya raja yang zalim. Tanpa menyembah Tuhan, disiksa, masuk neraka. Ini otak yang kerdil itu menyembah Tuhan, dianggapnya sosok. Sehingga sembahlah Tuhan seakan-akan Tuhan ada di hadapanmu. Itu kemana itu nalarnya itu? Kemana nak? Penciptaan Tuhan itu bukan seperti jin, abrak-adabrak ada. Penciptaan Tuhan itu Tuhan beserta makhluknya, itu penciptaan Tuhan. Proses. Nah, di sini kalau kita memahami hidup, kita akan kenal sangkan paraning dumadi, siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sebenarnya, maka kita akan menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi salah ya Pak kalau misalkan kita memahami bahwa Tuhan itu ada di langit, terus ketemu Tuhan itu nanti kalau kita sudah mati. Itu pemahaman. Itu pemahaman materi, kecerdasan pikiran, kecerdasan pikiran, bukan kesadaran yang paling dalam. Saya juga pernah membahas tentang Tuhan dari guru pembimbing saya, ya Pak Agung itu. Ketika kita bertanya Tuhan itu ada di mana sih? Nah, waktu itu beliaunya menjawab gini, sesungguhnya aku ada di setiap kehidupan. Jadi kan sama kan? Iya. Yang maha hidup tadi. Betul. Sesungguhnya aku berada di setiap keadaan. Betul. Dan aku juga ada di setiap kejadian. Nah, itu Tuhan. Ini hampir selaras dengan apa yang diwedar Pak Bambang tadi. Ya, seperti itu. Monggo Pak Bambang dilanjut. Ya, memang orang-orang spiritual seperti itu memang udah kecerdasannya udah disebutnya kecerdasan ruh, kecerdasan yang paling tinggi. Nah, situ ada proses hidup nanti. Nah, setelah kita memahami hidup,
menggali potensi diri kita. Nah, dalam menggali potensi diri kita, kita akan mengalami sendiri proses hidup.